Oke, halo teman-teman, balik lagi sama aku. Sekarang aku mau ngerjain soal set 2. Oke, nah di sini aku pengen ngelanjutin lagi kayak sebelumnya. Kalau ternyata bener ya soal 1, 2, 3 tuh sama nih soal nomor satunya. Meskipun waktu ujiannya beda gitu-gitu. Pokoknya nanti kalian bisa nemu polanya lah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal set 2 aja kali ya biar cepet. Tiga itu HSmin merupakan asam yang lebih lemah dibandingkan HCO3 min. Berarti yang asam oke-nya mana? Yang HCO3 min ini. Ya berarti ini dia bertindak sebagai asam. Sisanya dia bertindak sebagai basa. Nah asam itu kan donor H plus. Jadi udah kayak H plusnya di share aja ke HS min. Jadi HS min ditambah H plus kan jadinya kayak plus sama min jadi nol, zero gitu. Jadi kayak H2S. Nah HCO3 min karena kekurangan H plusnya jadi nambah minnya jadi HCO3 2 min. Gitu aja gampangnya. Lanjut, tandanya spesimennya yang bertindak sebagai asam, basa, ya udah gampangnya tadi ini udah asam, basa. Nah, asam berarti ini lawannya CO3 jadi apa? Basa konjugatnya. Nah, Asmin karena dia udah basa, berarti di sini jadi asam konjugasinya. Lanjut C, pada saat reaksi telah mencapai kesetimbangan. Konsentrasi reaktan lebih besar daripada produk. Tentukan spesies asam yang lebih kuat. Oke, konsentrasi reaktan lebih besar daripada produk. Tentukan spesies asam yang lebih kuat. Hmm. Nah, tadi di sini pada kesetimbangan konsentrasi reaktan lebih besar. Jadi kesetimbangan bergeser ke arah mana? Reaktan. Nah, kesetimbangan itu bergeser kepada asam dan basa yang lemah, teman-teman. Jadi, yang kuat yang diproduk HNO2 gitu. Gampang ya. Yang D, pada reaksi SO2 plus H2O menjadi H2SO3. Tentukan spesies mana yang jadi asam dan basa Lewis. Waduh. Nah, ini teman-teman harus ngegambar Lewisnya. Atau gini aja. Kalau aku sih gampangnya, mana sih yang punya PEB atau pasangan elektron bebas? Nah, S itu kan golongan berapa? 6. Nah, golongan 6 itu berarti dia punya 6 pasangan, sorry, 6 elektron valensi gitu ya. Ini, oke, gampangnya. Nah, ada O2. Nih, gampangnya aku gini. O juga sama 6. 6 terus nanti kayak yang, sorry, ini salah nih. Nah, ini nanti kayak ngikat gitu. Ini juga sama. Ini ada 6 juga. Ini juga bakal ngikat. Nah, ini berarti dia punya pasangan elektron bebas nih satu lagi. Berarti ini yang bakal sebagai pendonor PEB. Nah, pendonor PEB itu tuh disebut sebagai. Oke, lanjut. Ternyata H2O tuh punya teman-teman punya ini juga pasangan elektron coba ya. H O O tuh 6 kayak tuh dua. Ini kayak oh sorry, gambar H itu kan satu, H-nya satu kan golongan satu terus O-nya 6 gitu ya. Tuh, dua, tiga. Nah, gini ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini mana nih yang jadi asam atau basa Lewis, teman-teman? Bingung kan? Oke, jadi sebenarnya yang jadi asam Lewis itu si SO2, teman-teman. Jadi si H2 ini jadi basa gitu. Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Karena apa? Karena S tuh dia lebih pengen untuk oktet gitu loh teman. Dan juga lebih elektronegatif. Iya, apalagi juga di sini di, dikaitin sama O juga. Jadi kayak dia makin-makin karena si O itu makin dia kan O tuh narik elektron kan. Jadi narik elektron ke sini, narik elektron ke sini. Jadi si O-nya ini tuh kayak ketarik juga ke sini. Nah, gitu loh teman-teman. Oke? Makanya jadi yang pendonor tuh bukan si S-nya malah si O-nya. H2O dari ya itu. O dari H2O. Jadi karena pendonor itu disebut basa Lewis. Jadi H2O itu basa Lewis, S2 jadi asam Lewis. Oke, lanjut. Diketahui nilai Ka segitu. Nah, urutan bahasa konjugasinya. Oke. Jadi kan teman-teman tahu kan, semakin besar nilai Ka, semakin asam. Tapi bahasa konjugasinya semakin lemah. Jadi asam sama bahasa konjugasi itu berbanding terbalik. Jadi kalau asamnya kuat, bahasa konjugasinya apa? Lemah. Jadi mana nih yang paling kuat? Oke, yang paling kuat 3,5 nih kali 9 kali 4. Satu. Ini juara dua, ceritanya gitu ya. Ini juara tiga, ini juara empat. Nah, berarti bahasa konjugasinya gimana?
Nah, bahasa konjungsinya kebalikannya. Berarti lebih kuat yang 4 gitu ya. Berarti yang HCN. HCN bakal lebih kuat daripada yang ketiga ini OCl, ya kan? Terus ke OCN sama HF gitu. Oke. Bahasa konjugasinya atau pangkat minusnya gitu ya. Oke, lanjut urutan kekuatan asam ion-ion berikut dari yang lemah ke yang kuat. Nah, ini aku belum riset juga tentang ini. Coba teman-teman bisa riset aja kali ya. Oke, lumayan 5 poin. Lanjut 2. Gram HGI2 memiliki KSP sebesar segitu pada 25 derajat Celcius. Oke. A. Tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan padatan HGI2 dengan ion-ionnya. Gampang ya. HGI2 solid, kesetimbangan HG2 plus aqueous sama I2. Berarti jadi 2 imin aqueous. Lanjut. Tuliskan ungkapan persamaan KSP. Nah, ini berarti kita harus pengen tahu apa kelarutan molarnya. Oke. Yang pertama, KSP itu tuh apa? Ini kan sama kayak yang video yang ke satu kali ya. Teman-teman juga bisa cek sendiri aja. Jadi gini kan ya. Nah, jadi dua imin, ya kan? Nah, kalau ini S berarti ini dua S. Karena ini kayak ini satu, ini ada duanya gitu ya. Terus nanti ininya jadi pangkat dua. Oke. Karena ini kan masih kesetimbangan. Jadi koefisien jadi apa? Pangkat, bener banget. Nah, jadi KSP sama dengan itu. Dan jadi kayak ini S, ini dua S kuadrat, dan sebagainya. Jadi 4S pangkat 3. And at the end, KSP udah dapat kan segitu. Nanti dapat DS-nya. Oh, ternyata kelarutannya tuh segini. 1,94 kali 10 pangkat 10. Oh iya, teman-teman. Oke, lanjut. Tentukan kelarutan HGI2 dengan larutan yang mengandung Ki. Nah, di sini kita harus tahu dulu maksud pembuat suatu apa. Oh, seberapa ngerti sih lo tentang ion senama, ya kan? Jadi di sini maksudnya adalah kita tuh udah punya. Jadi di bagian mula-mula itu kita udah punya iminnya sebesar 0,01 molar. Gitu, teman-teman. Jadi kayak di sini ini kan mula-mula reaksi sisa. Nah, di sini tuh kayak udah sisa gitu loh. Jadi mula-mulanya di sini tuh udah ada 0,01. Jadi nanti di sisanya tuh 0,01 plus 2S. Gitu aja, teman-teman, gampang. Nah, karena S-nya itu kecil banget, pangkat min 10. Nah, sedangkan si itu-nya itu 0,01. Jadi kayak S-nya diabaikan. Oke? S-nya diabaikan biar cepet dan ini nih, S-nya tuh diabaikan jadi 0,01 doang gitu loh. Jadi nanti masuk ke sininya S kali 0,01 tambah 2S, tapi S-nya tuh ini diabaikan gitu jadi 0,01 aja dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman masih mau masukkan S-nya nggak apa-apa banget. Bebas, sebenarnya full terserah. Jadi nanti kalau gabut mau masukin S-nya nggak apa-apa. Sama aja kok hasilnya kurang lebih. Oke, oke, teman-teman. Udah deh dapat nanti. Nah, itu baru KSP-nya. Yang dicari apa? Yang dicari itu adalah S-nya ya, teman-teman. Oke, KSP-nya itu dapat dari yang awal. Hmm, oke, oke, oke. Jadi kalau ada imin itu gimana nih? Kayak S-nya tuh kelarutannya itu tuh makin larut atau makin sukar larut. Oh, ternyata at the end kayak ini tinggal dicemplungin aja nih. Jadi kayak S kali 0,01 kuadrat jadi kayak langsung aja jadi S sama dengan segitu-gitu. Oh, ternyata S-nya segini hasilnya. Sepakat min 25. Jadi ini kita pengen tahu nyari S-nya ini. Ini tinggal ke bawahin gitu ya. Oh, ternyata makin kecil berarti makin sukar larut gitu. Kalau ada ion senama. Oke. Lanjut yang dia tentukan kelarutan HGI2 dalam larutan yang mengandung H+. Jadi ini kita pengen ngereaksin sama H+. Dan ternyata iminnya itu dia nggak bisa bereaksi sama H+. Jadi kelarutan HGI2 itu dalam suasana asam sama dengan dalam air. Jadi kayak sama aja kayak ini nih. 1,94 kali 10 kali min 10. Oke, kenapa sih H plus tuh imin nggak bisa bereaksi sama H plus? Karena kan reaksinya itu biasanya kayak HI jadi kayak H plus sama imin. Nah, ini reaksinya nggak bolak-balik. Ini tuh reaksinya satu arah, jadi nggak bisa bolak-balik gitu. Jadi kayak eh, H plus H plus sama imin jadi HI. Jadi makanya dia nggak bisa bereaksi. Gitu ya kurang lebih. Jadi makanya kelarutannya sama kayak air aja gitu. Oke, yang ketiga dalam satu wadah dapat 500 ml
HNO2 0,3 diketahui Ka-nya itu segitu. Nah, tentukan pH-nya. Ya udah awalnya buat apa? MRS dulu ya. Jadi kayak NO2 jadi hapus sama NO2 min terus kayak eh, 0,3 ini kita ngomongnya eh, mau concentrate gitu ya min X plus X dan sebagainya. Nah, Ka itu kan dia kayak langsung aja kayak produk bagi reaktan. Nah, karena produknya itu sama-sama X jadi kayak X kuadrat per 0,3 min X yang ini. Oke. Nah, habis itu diabaikan karena Ka apa concentrate-nya itu 100 dari Ka. Jadi kayak Ka-nya itu kan 4,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, 100-nya itu kali 100 berarti berapa? 4,6 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kurang dari 0,3. Jadi kayak 0,3 itu gede banget daripada si ini Ka 100 Ka-nya. Jadi bisa diabaikan gitu ya. Jadi kayak 0,3 aja gitu. Yang bawahnya jadi 0,3 aja biar gampang. At the end jadi kayak X sama dengan A ini kali silang jadi kayak KA kali 0,3 terus diakarin dan sebagainya dapat deh H plusnya nanti dapat pH-nya gitu pokoknya lihat aja tujuannya mau kemana terus cari gitu ya. Oke yang lanjutnya ke dalam 100 ml HNO2 0,3 ditambahkan 150 NaOH. Nah ini sama kayak soal sebelumnya teman-teman, jadi kayak ada asam sama ada basa, basa kuat malah. Jadi kayak kita pengen tahu nih asam sama basa kuat dan sebagainya. NFDN itu ya dicari aja kali ya. Ini berapa milimol? 100 kali 0,3 berarti berapa? 30 milimol. 150 kali 0,2 itu 30 milimol. Oke. Nah, karena sama-sama ini dia kayak habis gitu loh. Jadi semuanya habis. Oke, lanjut. Nah, karena tadi udah sama-sama habis, berarti nggak bisa nih sama kayak soal C1. Jadi kita nggak bisa, karena sama-sama habis, nggak bisa langsung ke KA ini gitu ya. Jadi eh, kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Tapi kita lanjut ke soal ke hidrolisis garam. Karena kan ini udah sama-sama habis, berarti sisanya apa? Tinggal si NaNO2 ini. Nah, jadi yang bereaksi itu mana? NO2 ini yang bereaksi sama H2O. Jadi kayak ada hidrolisis garam gitu ya. Nah, jadi H2-nya di breakdown. Jadi kayak OH min sama H+. Nanti H plusnya nih yang bereaksi sama NO2 minnya. Jadinya sisanya tuh ohamin. Jadi nanti FDN jadi basa. Nah, berarti hubungannya sama KB di sini. Nah, KB sama dengan produk NO2 sama ohamin bagi reaktan NO2 min. Nah, KB itu KW per KA. K-nya kan udah dapat kan di awal. Nih, K-nya tuh 4,6 10 min 4. Jadi nanti tinggal kayak KW per KA aja biasa. Tapi dengan ya tinggal cemplung-cemplungin kayak S kuadrat terus 0,12 min X gitu-gitu ya. 0,12 dari mana? Dari concentrate dari NO2 minnya gitu ya. Udah deh nanti at the end dapat POH, tapi yang dicari itu pH, jadi harus 14 kurang POH dulu. Gitu. Lanjut C. Indikator. Wah, biasa nih ya dari kuning ke biru. Jadi kalau asam kuning, kalau basa biru. Jika ke dalam lihat aja pH-nya berapa? 8,2. Ya udah, langsung aja warna biru karena basa. Gampang ya. Yang lanjut D ke dalam. Oke, jadi di sini kuncinya itu H plus dari asam lambung tidak dapat diabaikan. Kenapa? Karena dia dominan gitu ya daripada HCl-nya. Jadi sumbangsi HNO2 ini ternyata lebih gede daripada HCl. Jadi dicari aja sumbangsinya berapa gitu ya. Jadi kayak dari ini caranya nyarinya gimana gitu-gitu. Ya udah, langsung cara nyarinya. Oke, jadi cara nyarinya adalah gini teman-teman. Jadi kayak HNO2 jadi H plus sama NO2 min. Nah, terus HNO2-nya itu kan tadi udah dapet ya 0,15 molar. Dapat dari mana? Dari 0,3 kali 50 which is itu nanti at the end bakal jadi milimol. Terus nanti dibagi sama mililiternya dibagi 100 jadi 0,15 molar gitu ya. Nah, terus ada sumbangsi dari H plus dari HCl yaitu sebesar ini nih 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Di sini ada 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, jadi at the end itu ini hasilnya 0,150 min X sama ini X tambah 5 kali 10 min 4 terus X. Nanti langsung masukin ke KA-nya. Jadi KA sama dengan produk bagi reaktan. Produknya X tambah ini sama kali X bagi reaktannya sih 0,15. Nah, X-nya diabaikan jadi 0,15 aja gitu. X-nya kan ada min X-nya tapi diabaikan gitu. Terus at the end dicari nih X-nya dan X-nya tuh ternyata lebih gede daripada dari si HCl-nya gitu. Jadi nanti teman-teman kayak
langsung cobain aja dulu nyari asam lemaknya apakah dapat diabaikan atau tidak gitu ya. Itu lebih baik dan menurut aku itu hasilnya lebih oke. Oke, selesai.